Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Melaporkan kepada utusan abadi, setelah Tetua Lu melapor kepadaku, aku merasa bahwa masalah ini sangat penting dan segera memblokir berita tersebut. Sekarang, di seluruh sekte, hanya kami berdua yang mengetahuinya. Selain itu, untuk menghindari peringatan ular, kami bahkan menyembunyikan kultivator lain yang saat ini menyewa rumah bawah air danau dan tidak membiarkan mereka pergi terlebih dahulu. Pemuda tampan, yang merupakan master sekte sisir, buru-buru berkata, "Itu bagus, jadi kita tidak perlu menyia-nyiakan upaya untuk menghancurkan seluruh sekte." Dongfang Bai mengangguk dan berkata sambil berpikir. Ketika pemuda tampan dan lelaki tua berwajah bulat mendengar ini, mereka mengerutkan kening dan saling memandang, bertanya-tanya apakah mereka telah mendengar sesuatu yang salah. Mata mereka penuh kecurigaan. Namun, sebelum mereka dapat berpikir jernih, tiba-tiba menemukan bahwa tubuh mereka kaku dan tidak dapat bergerak sama sekali. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya bola mata mereka yang masih bisa bergerak. Ketika mereka melihat tubuh satu sama lain, mereka terkejut menemukan bahwa lapisan lumut hijau dan licin sebenarnya telah tumbuh di tubuh mereka pada suatu waktu. Di atas lumut, ada bunga menyihir besar yang tumbuh. Tidak, dengan raungan menyakitkan dari pemuda, bunga besar menyihir mekar. Warnanya menjadi merah darah, dan bahkan ada beberapa tetes embun kristal yang mengembun di permukaannya. Itu tampak sangat halus dan indah. Sebaliknya, kedua orang yang terbungkus lumut itu tampaknya telah terkuras vitalitasnya. Kulit mereka kehilangan semua kelembapannya, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka berubah menjadi dua mumi yang keriput dan jelek. Dongfang Bai menatap mereka tanpa ekspresi, lalu menoleh dan bertanya, "Penatua Lu, aura orang itu masih ada di sini, kan?" "Masih di sini." Pria tua kurus yang terlihat seperti tikus itu mengerutkan hidungnya dan berkata, "Selama dia masih di sini, itu bagus." Dongfang Bai mengangguk sambil tersenyum. Tatapan Tao Ji tertuju pada air luas di kejauhan. Matanya sedikit suram dan tidak jelas, tetapi dia tidak tahu mengapa, tetapi ada sedikit kegelisahan di hatinya. "Tao Ji, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja." Dongfang Bai melihat perubahan ekspresi Tao Ji dan bertanya, "Tuan Asgard, menilai dari masa lalu Han Li, dia pasti bukan orang yang ceroboh. Mengapa dia meninggalkan jejak yang begitu jelas bagi kita untuk mengikutinya ke sini? Saya pikir ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini," kata Tao Ji. "Mungkinkah Penatua tahu ketakutan oleh apa yang terjadi terakhir kali? Mengapa kamu begitu berhati-hati? Sekarang Tuan Istana Dongfang secara pribadi mengambil tindakan, apakah Anda pikir Anda dapat membiarkannya melarikan diri?" Pria berjubah hitam itu mencibir. "Hei Dao, kata-kata Penatua Tao bukannya tidak masuk akal. Kita harus lebih berhati-hati." Dongfang Bai melambaikan tangannya dan berkata. Tao Ji buru-buru membungkuk saat mendengar ini. Setelah mengatakan ini, Dongfang Bai melambaikan tangannya dan pesawat ulang-alik putih tiba-tiba terbang keluar, langsung tiba di langit di atas 3 sungai. "Itu badan air itu." Lu Yun menunjuk ke suatu tempat di danau dan berkata, "Tuan Asgard, tolong tunggu sebentar. Biarkan aku membelah danau ini dan memaksa bajingan itu untuk menunjukkan dirinya." Saat Blackblade berbicara, dia melepaskan pedang berkepala hantu dari punggungnya dan memegangnya. "Tidak perlu. Kamu adalah tamu. Bagaimana kamu bisa bertarung bahkan sebelum kamu memasuki pintu?" Dongfang Bai menghentikannya dan berkata dengan senyum tipis. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke udara, cahaya hijau keluar dari ujung jarinya dan terbang ke danau. Saat cahaya hijau memasuki air, itu seperti naga yang menyelam ke laut. Itu berputar dengan keras dan menukik ke arah area tirai cahaya di bawah air. Air danau yang semula tenang tiba-tiba memicu gelombang dahsyat,
dan lubang spiral besar tiba-tiba muncul di danau, mengarah langsung ke rumah bawah air hantu khawatir di dasar danau. Pada saat yang sama, domain roh hijau menyelimuti, mengelilingi area air danau yang bergolak seperti sangkar. Semua fluktuasi terbatas pada domain spiritual. Di luar domain spiritual, masih tenang. Bahkan jika ada penonton yang penasaran, mereka tidak bisa melihat pemandangan di dalamnya. Cahaya biru seperti naga banjir menghantam tirai cahaya putih seperti penunggang kuda yang memahat formasi, menghasilkan gemuruh yang mengguncang surga. Tirai putih cahaya retak sebagai tanggapan, dan bukit kecil tempat aula leluhur Sekte Tranquil berdiri terungkap. Saat ini, Han Li dan Weeping Soul sedang duduk di meja batu di halaman. Gelas anggur di tangan mereka sedikit bergetar, tetapi anggur kuning di dalamnya tidak tumpah sama sekali. Ini cukup heboh. Sepertinya tebakanmu sebelumnya benar. Tuan Istana Dongfang itu telah datang secara pribadi. Namun, dia berani begitu sombong dengan kultivasinya di puncak alam Dewa Tai. Han Li melirik ke langit dan berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan ini, dia menuangkan anggur di tangannya 3 kali, meletakkan cangkir anggurnya, dan berdiri dari bangku batu. Pada saat ini, air danau di sekitarnya seakan terkurung oleh kekuatan aneh. Pusaran air terbentuk di sekitar area di atas bukit kecil. Itu berputar sendiri dan tidak jatuh ke tengah. Dongfang Bai dan 3 lainnya tiba di udara dan melayang di atas halaman kecil, menatap Han Li dan Weeping Soul. Rekan Han, aku sudah lama mendengar namamu. Suatu kehormatan bertemu denganmu hari ini. Dongfang Bai melihat ke atas dan ke bawah ke arah Han Li, dan sepertinya tidak menemukan sesuatu yang istimewa, lalu berkata dengan senyum tipis. Tes, kapan aku menjadi begitu terkenal sehingga bisa membuat Master Istana dari Golden Origin Immortal Domain mengejar pantatnya begitu lama? Itu suatu kehormatan, kata Han Li tanpa kesopanan sedikit pun. Pencuri berani, beraninya kamu berbicara dengan Master Istana Dongfang seperti ini. Pisau hitam mendengar ini dan menjadi marah. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Memberitahu saya kemudian, bagaimana saya harus berbicara dengan penguasa gila dari dunia yang dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah? Han Li dengan dingin meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Mata pisau hitam berkilat dingin, dan dia akan melangkah maju. Dongfang Bai hanya melirik ke arahnya, dan yang terakhir mengatupkan giginya dan menahan dorongan itu. Lu Yun yang kurus menyipitkan matanya dan menatap Han Li dengan ekspresi serius. Mata Han Li tertuju pada pemuda tampan di sebelahnya dan berkata dengan sedikit terkejut, Penatua Tao, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini. Tapi karena kamu cukup beruntung untuk melarikan diri, kamu harus menghargai hidupmu. Tao Ji memperhatikan tatapan Han Li padanya dan mau tidak mau menelan ludah. Dia merasa mulutnya agak kering dan matanya berkilat tajam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Rekan Han, dengan identitas dan statusku, mengapa aku harus peduli dengan nyawa semut-semut itu? Bagaimanapun, selama Anda bersedia menyerahkan benda itu, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda pergi dan bahkan merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan kuil 9 Yuan. Bagaimana menurutmu? Dongfang Bai tertawa dan mengatakan tujuan perjalanannya. Ketika Han Li mendengar kata-kata kuil 9 Yuan, dia langsung mengerti apa yang dimaksud dengan benda itu. Pupilnya mengerut sedikit, dan dia tidak repot-repot menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki botol langit. Bagaimanapun, dia tidak berniat membiarkan orang-orang ini pergi hari ini. Kalau tidak, begitu berita sekecil apapun bocor, masalah di masa depan tidak akan ada habisnya. Sebelumnya, karena berbagai kekhawatiran, dia tidak ingin berkonflik langsung dengan kekuatan istana abadi ini, tetapi itu tidak berarti dia benar-benar takut. Sekarang pihak lain telah berulang kali menyentuh intinya dan mengejarnya kemana-mana seperti bayangan,
dia harus menyelesaikan skor dengan pihak lain. Saya menyarankan Anda untuk tidak melawan pengadilan surgawi. Lagi pula, bersulang selalu lebih baik daripada kehilangan. Jika Anda mau, Anda bisa tenang dan berkultivasi dengan damai mulai sekarang. Dengan bakatmu, selama kamu memiliki sumber daya yang cukup, hanya masalah waktu sebelum kamu mencapai alam surga zenit, kata Dongfang Bai lagi ketika dia melihat Han Li terdiam. Sepertinya kamu tidak hanya suka mengejar orang lain, tetapi kamu juga banyak bicara omong kosong, seperti kentut. Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan, dan aku tidak ingin tahu. Selain itu, meskipun aku menyukai wine, selama itu adalah wine milikmu, aku tidak akan meminumnya. Han Li menyela Dongfang Bai dan berkata dengan malas. Tampaknya rekan Daois bertekad untuk melawan pengadilan surgawi. Sayang sekali, sayang sekali. Karena rekan Daois tidak suka bersulang, maka saya hanya dapat mengirimkan secangkir anggur yang hilang. Dongfang Bai menghela nafas dan berkata dengan menyesal. Begitu suaranya turun, Black Blade, yang telah lama menunggu, bergegas keluar dengan serangkaian bayangan. Bilah panjang kepala hantu di tangannya terhunus, dan rune berwarna darah pada bilahnya bersinar terang. Awan gelap yang suram keluar darinya dan menebas ke arah aula leluhur. Pedang panjang kepala hantu itu menembakkan aura pedang yang mempesona yang panjangnya ribuan meter, langsung menembus langit dan jatuh dari langit. Awan gelap bergulir turun, dan hantu besar yang ganas dan menakutkan muncul darinya. Mereka semua berpenampilan heboh dan sangat ingin melahap darah, menutupi langit dan menyelimuti Han Li dan Weeping Soul. Han Li menutup mata terhadap serangan kuat Black Blade. Dia hanya menoleh untuk melihat jiwa menangis, tidak mampu menyembunyikan senyum di sudut mulutnya. Sejak aku bangun, perutku terasa sedikit kosong. Aku tidak menyangka akan ada kultivator hantu setingkat ini di Istana Abadi. Ini benar-benar pesta. Jiwa yang menangis menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya saat dia berkata dengan penuh semangat. Jangan makan terlalu cepat. Perhatikan pencernaan. Han Li mengangguk sambil tersenyum. The Weeping Soul Beast merespons sebelum melesat ke udara seperti meteor yang jatuh. Itu dibebankan langsung ke Myriad Ghost Sabre Ki yang tampaknya tak terhentikan, menabrak awan gelap lalu menghilang. Momentum ke bawah dari aura pedang tiba-tiba berhenti, dan kemudian tidak ada lagi gerakan. Mata Dongfang Bai sedikit berkedip, dan dia menatap pria berjubah hitam itu dengan ragu. Ini, yang terakhir juga sedikit tercengang. Dia belum pernah melihat orang yang bunuh diri seperti itu. Sebelum dia bisa mengetahuinya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan wajahnya menjadi ketakutan yang tidak normal. Dongfang Bai juga menyadari sesuatu yang aneh saat ini, dan dia melihat ke arah awan gelap. Dia melihat bahwa hantu-hantu yang tadinya masih agresif sekarang berjuang seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka ingin melarikan diri dari aura pedang awan gelap, tetapi tubuh mereka terikat pada pedang itu, jadi secara alami tidak bisa melarikan diri. Setelah itu, di awan gelap yang bergulung, dua tanduk aneh muncul, dan kemudian kepala kera raksasa muncul. Itu memamerkan taringnya, dan daging di dahinya terbelah, memperlihatkan mata iblis merah darah ketiga. 3 taji tulang hitam menonjol dari punggungnya, dan rambut hitam di sekujur tubuhnya berdiri seperti jarum baja. Itu penuh dengan yin qi. Dibandingkan dengan roh jahat pemakan manusia, binatang aneh ini jelas lebih seperti roh jahat. Tidak, ini adalah binatang Sing. Mata Dongfang Bai berkilat, dan dia berseru. Pada saat ini, Black Blade secara alami mengenalinya, dan dia mengeluh tanpa henti di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka akan menghadapi musuh alami seperti itu. Dia dengan cepat membentuk tanda pedang, ingin mengembalikan pedang kepala hantu di tangannya ke sarungnya. Namun, bagaimana mungkin Sing Beast menyerah begitu saja? Mata vertikal di antara alisnya bersinar terang, dan cahaya merah darah menyembur keluar darinya,
berubah menjadi rantai besar berwarna merah darah yang bergerak ke arah hantu. Sing Beast adalah musuh dari semua hantu jahat di dunia, belum lagi Weeping Soul Beast saat ini. Setelah serangkaian pengalaman hidup dan mati, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Rantai merah darah yang terhubung ke mata vertikal di antara alisnya seperti cambuk baja besar yang bersiul di udara. Kemanapun ia lewat, rasanya seperti pisau panas menembus mentega. Tidak peduli seberapa ganas hantu ganas itu, dada mereka ditusuk seperti kayu busuk, dan mereka digantung seperti tusuk sate manisan buah. Diiringi oleh suara arus listrik, busur petir berwarna merah darah menyembur keluar dari rantai. Dalam sekejap, ribuan hantu yang bercokol di awan gelap hancur berkeping-keping, berubah menjadi gumpalan asap hitam. Saat berikutnya, Sing Beast mengerutkan hidungnya, dan seberkas cahaya terbang keluar. Asap hitam yang berubah menjadi hantu semuanya tersedot ke perutnya. Pisau hitam merasa ngeri. Dia baru saja menarik kembali pedang panjang di tangannya ketika rantai berwarna merah darah itu menangkapnya dan melilitnya seperti ular roh. Untuk sesaat, busur listrik berwarna darah melonjak, dan busur listrik yang tak terhitung jumlahnya menghantam bilahnya, menghasilkan serangkaian suara tajam. Pisau hitam tiba-tiba terasa seperti disambar petir. Dia merasa seolah-olah rohnya sedang digoreng dalam wajan berisi minyak, dan dia mengeluarkan serangkaian lolongan yang menyakitkan. Pada saat ini, cahaya hijau tua tiba-tiba menyala di lengannya. Tanaman merambat hijau tumbuh darinya dan menyebar ke tangan yang memegang pedang, membungkus tubuh pedang. Tanaman merambat hijau itu tampaknya memiliki kekuatan hukum yang aneh. Setelah disambar petir berwarna darah, mereka dapat dengan cepat pulih dan menembus celah antara rantai dan bilahnya tanpa terpengaruh sedikit pun. Sedikit demi sedikit, melepaskan rantainya. Pisau hitam hanya merasa tekanan padanya telah berkurang. Dia dengan cepat menstabilkan rohnya dan menyarungkan pedang panjang di tangannya. Lebih dari separuh awan gelap telah hilang. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Istana. Meski kerugiannya berat, Black Knife sangat puas bisa mempertahankan nyawanya. Dia buru-buru berterima kasih kepada Dong Fang Bai atas bantuannya. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba dia merasakan embusan angin di belakangnya. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Lu Yun, yang tidak jauh dari situ, adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang salah. Ini karena sosok Han Li tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri, lalu muncul di balik Black Knife seperti hantu. Dia terkejut dan secara naluriah mundur. Han Li tiba di depan Hei Dao dalam sekejap. Sebelum Hei Dao bisa bereaksi, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih lehernya. Mata Black Knife melebar, dan mulutnya yang setengah terbuka mengeluarkan beberapa suara yang tidak bisa dimengerti. Han Li tidak memberinya kesempatan lagi untuk berbicara. Menatap Dong Fang Bai, dia mengerahkan kekuatan di 5 jarinya lalu mematahkan leher Black Knife. Dong Fang Bai geram dengan tindakan ini. Dia mengangkat telapak tangannya dan menamparnya ke arah Han Li. Dalam kehampaan, gumpalan ki spiritual surga dan bumi tampaknya secara otomatis diserap olehnya, langsung berubah menjadi tiang kayu hijau yang tak terhitung jumlahnya setebal lengan anak-anak, menusuk ke arah Han Li. Namun, saat ini, Han Li sudah melepaskan telapak tangannya. Mantra Treasure Wheel di tubuhnya terbalik dan melintas melewati Tao Ji, yang memiliki reaksi paling lambat, tetapi tidak menyakitinya. Sebaliknya, dia mendarat di alun-alun di depan aula leluhur. Tubuh Hei Dao jatuh dari langit. Saat cahaya hitam menyala di atas kepalanya, anak Nas Chen Sol yang tersembunyi di dalam tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dia ditangkap oleh cakar hantu besar dari binatang Sing dan dilemparkan ke mulutnya. Tao Ji menyaksikan semua ini, dan kepanikan awalnya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Dia tersandung ke laut di bawah. Adapun Lu Yun, dia terbang mendekati Dong Fang Bai dengan ekspresi gelap.
Auranya benar-benar ditarik saat dia memusatkan semua perhatiannya pada Han Li. Domain roh abu-abu menyelimuti area seluas sekitar 300 meter di sekelilingnya saat dia menjaga dari serangan diam-diam yang mungkin bisa dilakukan Han Li. Dongfang Bai terkejut sekaligus marah pada saat yang sama karena dia kehilangan salah satu jenderalnya dalam pertukaran pertama. Secara alami, dia terkejut karena kultivasi Han Li, tetapi dia marah karena merasa wajahnya telah rusak. Dia mengepalkan tangannya menjadi cakar dan melambaikannya di udara. Pancang kayu yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari udara tipis berkumpul bersama untuk membentuk naga kayu raksasa yang panjangnya beberapa ribu kaki. Itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menerkam ke arah Han Li. Kamu berani menggunakan sesuatu yang terbuat dari kayu untuk membunuh musuh. Apakah ini mainan boneka anak berusia 3 tahun? Han Li mencibir sambil diam-diam mengepalkan tinjunya. Niat tinjunya dan kekuatan bintang-bintang mengembun menjadi satu, dan angin serta guntur di telapak tangannya melonjak. Han Li mengayunkan tinjunya, dan kekuatan bintang meletus di ujung tinjunya, mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Naga kayu bertabrakan dengan cahaya putih, dan serangkaian suara dentuman keras terdengar. Pancang kayu yang diubah menjadi semuanya hancur dan berubah menjadi bubuk halus. Pecahan kayu yang meledak hampir menutupi separuh langit. Sosok Dongfang Bai tiba-tiba melintas di udara, dan setelah mendekati Han Li, dia menunjuk ke depan. Cahaya hijau melintas di ujung jarinya dan berubah menjadi tombak kayu naga melingkar berwarna hijau tua. Itu menembus langsung ke arah dada Han Li. Ada hantu naga hijau melayang di atas tombak kayu. Ketika meledak, itu membungkus angin kencang, menyebabkan kehampaan di sekitarnya terdistorsi. Melihat ini, Han Li tidak mengelak. Dia hanya mengangkat tangannya dan melambai dalam kehampaan. Ada gelombang riak di sisinya, dan pedang awan bambu hijau melintas. Ujung pedang menunjuk lurus ke arah tombak kayu naga yang melingkar. Keduanya bertabrakan dengan keras seperti jarum melawan tenda. Rune pada pedang awan bambu menyala, dan lampu listrik keemasan tiba-tiba menyembur keluar. Kayu takut petir. Setelah tombak kayu naga melingkar terkena cahaya listrik emas, tiba-tiba mengeluarkan asap hitam dan meledak. Yang mulia adalah penguasa istana yang bermartabat. Jangan bilang hanya ini yang Anda miliki. Benar-benar mengecewakan, kata Han Li sambil tersenyum. Ketika Dongfang Bai mendengar ini, ekspresi kasar di wajahnya tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Sosoknya melompat dan perlahan mendarat di alun-alun di depan aula leluhur. Baiklah, sejak aku muncul, kamu telah memprovokasiku dengan kata-kata. Bukankah kamu ingin memikatku ke alun-alun ini sehingga aku bisa masuk ke dalam formasi yang kamu siapkan sebelumnya? Meskipun saya tidak marah seperti yang Anda rencanakan, saya tetap datang. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan untuk saya. Dongfang Bai memandang Han Li dan berkata dengan senyum tipis. Ada sedikit kesombongan dalam nada bicaranya. Haha, Tuan Istana Dongfang, Han tidak berharap kamu masuk dengan marah karena kamu tidak tahan dengan ejekan, tetapi karena kamu sombong. Karena kamu sudah datang, jangan pergi. Han Li tertawa keras. Setelah dia selesai berbicara, dia membuat isyarat tangan, seluruh bukit tempat balai leluhur berada berguncang bersamanya, dasar danau bergemuruh, 4 fajra yang bermartabat dan mencolok perlahan bangkit dari tanah, masing-masing memegang payung berharga, sebuah pedang abadi, cermin berharga, dan ular sanca ganas. Fajra yang melotot menjaga keempat penjuru, dan salah satunya memegang payung. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dan ungu, dan payung di tangannya bermekaran dengan cahaya 7 warna. Setelah ditembakkan ke langit, puluhan ribu sinar cahaya menyebar, seperti tirai cahaya yang berharga, menyelimuti seluruh bukit kecil. Dimanapun sinar cahaya menutupi, aliran ki langit dan bumi dunia tiba-tiba berhenti, dan semua teknik magis dan kekuatan supernatural dilarang.
Dongfang Bai tiba-tiba merasakan Yuan Qi surga dan bumi di sekitarnya menegang, dan dia tidak bisa lagi menggunakannya. Namun, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Mereka yang mengolah hukum kayu memiliki dunianya sendiri di dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual abadi tidak ada habisnya, dan lebih kuat dari kultivator lainnya, jadi dia tidak takut dengan metode semacam ini. Namun, pada saat ini, matanya tiba-tiba berkedip. Dia melihat sekilas bola cahaya yang bersinar ke arahnya. Jantungnya sedikit menegang, dan dalam sekejap, dia menjauh ratusan meter. Ketika dia melihat ke belakang lagi, dia melihat bahwa tanah tempat cahaya putih bersinar tiba-tiba hancur, membentuk lubang besar berwarna hitam pekat dengan radius lebih dari 10 meter. Batu bata dan batu di dalamnya hancur dan berubah menjadi bubuk. Dia memalingkan matanya dan melihat bahwa itu adalah orang yang memegang cermin nila. Cermin di tangannya bersinar terang, seperti matahari yang menggantung di langit. Dimanapun cahaya bersinar, ruang akan terdistorsi dengan keras. Jika dia baru saja dipukul, bahkan dengan fisiknya yang abadi, tendon dan tulangnya akan patah. Tanpa menunggu dia berpikir jernih, orang merah tua yang memegang pedang dan orang hitam pekat yang mengendalikan ular itu menyerang pada saat bersamaan. Rune pada pedang berharga bersinar terang, dan bola api 5 warna keluar darinya seperti hujan meteor. Sisik di tubuh ular sanca itu meledak, dan petir hijau dan ungu terus menggelinding di mulutnya, mengalir seperti air terjun. Jika cahaya putih dari cermin masih memiliki kesempatan untuk menghindar, maka tidak ada cara untuk menghindari hujan api dan air terjun petir. Trik tidak penting, kamu berani pamer. Dongfang Bai mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan bernyanyi tanpa henti, seolah-olah dia mengangkat langit. Cahaya hijau meletus dari tubuhnya dan membubung ke langit seperti letusan gunung berapi. Bayangan pohon kuno hijau yang sangat besar muncul. Kanopi pohon itu seperti kanopi, menutupi bagian atas kepalanya dan menghalangi hujan deras dan air terjun kilat. Meski hanya bayangan, mahkota pohon purba yang menghijau itu, saat terkena api dan kilat, mulai terbakar. Namun, meski apinya ganas saat terbakar, tajuk pohon itu sepertinya terus beregenerasi. Segera setelah dibakar, itu akan kembali ke keadaan semula, dan kecepatannya tampaknya menjadi lebih cepat. Bahkan ketika cahaya putih dari cermin bersinar ke bawah, itu tetap tidak bisa menembus pertahanan mahkota pohon. Rekan Taois Han, mungkinkah ini kartu trufmu? Jika demikian, maka saya benar-benar kecewa. Dongfang Bai mencibir. Begitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba merasa kesurupan. Tampaknya ada cahaya kristal yang berkedip di depan alisnya. Sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, cahaya kristal telah berubah menjadi pedang kecil, tiba-tiba menusuk alisnya dan menembus tubuhnya. Dongfang Bai tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kepalanya, seolah-olah badai besar terjadi di lautan kesadarannya. Tubuhnya juga bergetar hebat, dan cahaya hijau yang menyembur dari belakangnya juga bergetar dan berhenti. Bayangan pohon hijau raksasa juga menghilang pada saat ini, dan hujan api dan kilat yang memenuhi langit mengalir deras, langsung menenggelamkannya di dalam. Semburan suara gemuruh terdengar terus-menerus, dan petir hijau dan ungu serta api warna-warni berpotongan, menerangi seluruh alun-alun aula leluhur. Tuan Istana, Tao Ji, yang bekerja sama dengan Lu Yun dan Weeping Soul Torturer, tidak bisa menahan tangis saat melihat ini. Elder Tao, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kamu tidak perlu khawatir tentang Master Istana. Lu Yun melambaikan tangannya dalam kehampaan, dan 18 bendera besi merah berkibar di udara, mengelilingi Weeping Soul.